pada saat kita puasa, itu proses dari makanan. Kenapa? Karena sinyal ini juga dari makanan yang diproses di sel-sel tubuh. Ya, makin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sahabat Wijaya, terima kasih ini Mbak Vivi, Bu Vivi sudah menyelenggarakan lagi. Ini jumpa kita yang keberapa, Bu? Ketiga ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Dan hari ini saya diamanahkan panitia untuk membahas ibu juga manusia. Ya Allah. Ya, ini kata-kata yang paling asik ya. Ada dia muncul pada saat lagu rocker juga manusia populer di tengah-tengah kita ya. Baik, tapi ternyata bukan cuman ibu juga manusia ya. Memang ibu memang manusia biasa, tapi kemudian dibalas lagi sama anak juga manusia. Ini malah ada bukunya ini ya. Bahkan polisi juga manusia ya, bahkan dibikin lomba foto polisi juga manusia ya. Jadi ini sesuatu jargon kata yang unik, tapi membuat kita langsung ingat bahwa oh ya memang polisi juga manusia ya. Bahkan ada yang bilang juga janda juga manusia. Ini juga lucu ya, tapi yang saya mau highlight atau garis bawahi adalah kata juga manusia. Ini langsung membuat kita tuh hati kita luluh gitu ya. Kenapa semuanya ada kata juga manusia ya, itu ya karena kita harus sadar bahwa manusia punya perasaan ya. Kalau di lagu rocknya kan punya rasa, punya hati gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita yang disebut manusia karena ada peran perasaan ya. Nah, dan perasaan ini ternyata banyak yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi perasaan? Pertama, emosi ya. Kedua, watak. Ada orang yang wataknya lebih cepat perasaannya muncul gitu ya, pada watak-watak yang introvert ya. Kemudian watak-watak ekstrovert kadang-kadang kita anggap kok dia nggak punya perasaan, padahal sebenarnya dia punya perasaan, cuman gaya dia adalah ekstrovert yang nggak kelihatan ya. Kemudian lagi siklus menstruasi, nifas, pramenopause ini ada pada kita perempuan dan harus disadari. Artinya perasaan juga dipengaruhi oleh hormonal ya. Dan biasanya hormon estrogen progesteron lah juga yang membantu perasaan ini lebih kepada perasaan yang happy atau perasaan yang positif ya. Ya, tapi kalau kita lagi mau mens itu ya hormon estrogen progesteron flat ya. Waktu nifas juga begitu, makanya muncul kadang-kadang orang baru melahirkan baby blues atau mau pramenopause. Teman-teman yang perempuan ini, siapa yang sudah 45 tahun ke atas sampai sekitar 50 tahun, 45 sampai 50 itu masuk kategori pralansia ya. Jadi ini juga perasaan kita sudah nggak enak nih perasaannya pada saat itu ya. Baik, suara saya kedengeran ya, saudara saya kedengeran ya. Soalnya ini sedang cek sendiri nih. Timnya semua working from home, jadi ini dilakukan sendiri. Baik. Ya. Baik. Kemudian perasaan juga ditentukan oleh kondisi fisik. Tentu pada saat kita penat, lelah, letih, maka perasaan kita jauh lebih menjadi perasaan ke arah yang negatif ya. Dan ini terjadi pada kita perempuan. Kemudian lagi memori, baik memori negatif, memori positif, memori masa lalu, memori baru aja barangkali kemarin atau tadi subuh barangkali ya tersinggung karena gara-gara suami ngomong apa, mungkin tersinggung karena anak-anak ngomong apa ya, ini juga mempengaruhi perasaan ya. Kemudian juga memori masa kecil yang kita sering sebut inner child ya. Kalau inner child itu memori yang pada saat di dalam rahim sampai sebelum akil balik ya. Tapi setelah akil balik sampai sekarang itu tidak dikategorikan inner child ya. Tapi itu memori. Perasaan juga dipengaruhi dari pengetahuan dan keterampilan. Ya, makanya perlu kita terus belajar agar perasaan kita lebih seringnya di perasaan yang nuansanya positif ya. Kemudian perasaan juga dipengaruhi oleh belief ya, keyakinan kita. Oke. Jadi inilah banyak sekali perasaan ini baru ya pengaruh yang besar-besar saja. Ada beberapa pengaruh-pengaruh kecil dan pengaruh-pengaruh nanti yang dari ya emosi. Emosi apa? Emosi orang lain kadang juga
kena ke perasaan kita. Kok bisa emosi orang lain kena ke perasaan kita? Karena rupanya manusia ini saling kirim gelombang perasaan. Ya. Nah sekarang ada yang paling sering pada ibu-ibu dan sekarang sedang ngetop banget ya. Ya itu tadi ya, kita disuruh sabar, lelah sabar. Watak kita yang misalnya sedang ke kondisi kelemahan suruh sabar. Lagi PMS sabar, ya. Lagi inget-inget trauma entah masa kecil atau trauma beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu, suruh sabar ya. Kurang ilmu suruh sabar gitu ya. Kurang mahir manajemen emosi suruh sabar gitu ya. Tapi inilah kuncinya yaitu sabar. Coba nanti kita akan lebih mendalami sabar itu yang kayak apa sih. Mbak Isa saya sudah sabar, tapi makin jadinya meledak. Bisa jadi itu bukan sabar, itu malah menekan, bukan sabar. Ya, baik. Sekarang jadi kita disuruh bersabarlah wahai ibu, waktumu hanya sebentar. Masya Allah. Kita kadang-kadang kalau lagi dengar kalimat ini, kita langsung, oh iya ya, waktuku cuma sebentar. Kadang nggak tahu umur berapa gitu ya. Wah kita langsung naik lagi ya, emosinya menjadi positif emosi, akhirnya perasaannya jadi positif. Tapi itu tadi kadang-kadang lagi PMS ya, mau dinasehatin apapun pokoknya enggak deh gitu ya, atau lagi capek banget itu ya, mau dinasehatin apapun rasanya kita denial, rasanya kita ya menolak ya. Apalagi kalau orang ngomongin kita cakep tuh ya. Makanya ada istilah mom shaming. Mom shaming ini ngeselin, mom shaming, tapi ini dibikin sebuah istilah supaya kita lebih paham mom shaming ini apa ya. Ini berarti stimulasinya dari orang lain ya, stimulasinya dari luar gitu ya. Apa sih mom shaming? Mom shaming itu ya merendahkan seorang ibu karena pilihan pengasuhannya yang berbeda dari pilihan-pilihan yang dianut oleh si pengkritik. Ini yang kadang-kadang ngeselin ibu-ibu nih. Ini yang tambah bikin ibu-ibu ini jatuh perasaannya ke perasaan negatif. Inilah juga yang muncul ada istilah-istilah ya, ibu juga manusia gitu. Karena mungkin diharapkan oleh masyarakat ibu itu super mom kan gitu. Tapi kan ada mom shaming ini, dan sekarang malah merebak karena itu tadi mudahnya media sosial masuk di dalam kehidupan kita, sehingga mom shaming ini muncul juga ya di dalam media sosial kita gitu. Kayak apa sih mom shaming? Ya inilah komentar-komentar, kok gendong bayinya kayak gitu sih ya gitu. Karena dia beda, mungkin gendongnya beda, ya dia merendahkan orang lain. Ya, ada ibu-ibu beda gendong anaknya, dia merendahkan ibu orang lain gitu. Atau kadang-kadang kok pakai susu formula, asinya dikit ya. Oh, itu dia nggak nanya kenapa udah langsung asinya dikit ya. Ini ngeselin loh. Ini mom shaming ya. Atau kok dikasih bubur instan sih, malas masak ya. Oh. Mungkin dia pengasuhannya ya dia bikin bubur sendiri. Cuman mungkin ibu ini karena memang pekerjaannya banyak dan bubur instan juga ya sudah teruji juga baik, juga nggak masalah. So what gitu loh kan gitu ya. Ya inilah termasuk mom shaming. Ya atau misalnya ada anaknya kok dibiarin main gadget terus sih. Wah, ini juga mom shaming. Ya, jadi orang-orang merendahkan seorang ibu karena beda pengasuhannya. Ini mom shaming. Dan ini yang bikin seorang ibu cepet banget perasaannya jatuh pada perasaan negatif. Apalagi kalau dia sedang PMS, apalagi kalau dia sedang capek, apalagi kalau dia sedang pramenopause. Ya, apalagi dia kalau wataknya introvert. Ya, apalagi kalau dia jarang belajar, apalagi kalau dia ya nggak punya belief yang jelas. Atau apalagi dia punya trauma-trauma masa lalu yang lebih banyak negatifnya. Ini memberatkan sekali. Ya. Kemudian ini, ya dari 4 dari 5 ibu jadi korban mom shaming. Apalagi waktu masih baru melahirkan kadang-kadang. Ini lagi baby blues, ya macam-macam diomongin. 80% responden 4 dari 5 ibu menjadi korban mom shaming karena gaya pengasuhan yang berbeda. Ya, pelaku mom shaming 67% dari ibu-ibu lain dan 7% dari para ayah. Para ayah jadi lebih mengerti sebetulnya ya. Ini ibu-ibu lain ya suka aduh ST banget gitu ya. Tapi kan kita mau kasih arahan dia, Bu Aisyah. Iya, tapi perbaiki caranya, perbaiki tekniknya. Jadi sudahi shaming atau stop mom shaming.
Kenapa? Kita menyakiti hatinya ibu-ibu yang lain. Kita ya menyinggung perasaannya ya perempuan lain. Kita mau bantuin, ya tapi belajarlah cara-cara bagaimana memberikan masukan pada seseorang itu yang tidak membuat dia mom shaming. Ya, nah ini dia. Ini bayangin 4 dari 5 ibu. Itulah makanya muncul ibu juga manusia. Please, ya pahami kami gitu. Ya. Dan bagaimana menghadapi mom shaming sebetulnya? Ya, satu, udah tersenyum aja. Ya, iya tersenyum aja. Hindari marah atau menjawab dengan ucapan apapun. Udah, ya. Tapi nggak ikhlas Bu Aisyah senyumnya. Kadang senyum dulu, baru nanti ikhlas. Senyum aja dulu. Apa susahnya senyum? Tarik aja 2 sudut bibir. Jadi kalau ibu-ibu, ya, kok anaknya, ya dikasih makannya kayak gitu sih, langsung cukup, itu cukup. Ya, kenapa kita senyum saja dan menghindari marah? Karena seringkali kritik dan cacian tidak butuh respon apa-apa. Tidak butuh respon apa-apa. Kenapa? Mereka yang mengkritik hanya perlu melepaskan egonya saja. Jadi orang yang mengkritik itu adalah orang-orang yang suka tertekan, yang tidak pandai memanage emosinya, tidak pandai melepaskan egonya, dan dia lepaskan ke orang lain. Ya, makanya senyum aja, Bu, senyum aja. Iya, anaknya main gadget terus ya. Ya, senyum aja, nggak usah ngomong apa-apa. Kenapa? Pada saat kita tersenyum dan kita tahan senyum kita, sudut bibir ke atas, gitu ya, tahan aja. Tahan, untuk kita tahan senyum, maka dalam waktu 7 detik ke atas, hormon dopamin akan keluar dari kelenjar pituitari, dia masuk ke jantung, jantung kemudian memompa darah ke seluruh tubuh, maka abis itu seluruh tubuh langsung nyasanya, it's okay, tenang aja gitu ya. Nah ini, jadi tersenyum aja Bu. Dan ingat, pokoknya kritik itu nggak usah direspon dulu, ya nggak usah direspon dulu. Kenapa? Oh dia barangkali ya tegang juga orang ini yang mengkritik kita, senyum aja. Apalagi mungkin yang berkritik ternyata ibu kita. Nggak begitu, Bu Mama dulu nggak begitu. Itu bikin mom shaming. Senyum aja. Ya. Anakmu kok ya badannya sekecil banget gitu, nggak kayak yang lain. Senyum aja. Langkah kedua apa? Langkah kedua, gunakan waktu untuk bersama mereka yang mendukung. Ya, ada pasangan, orang tua dan teman-teman yang pastilah setia dan menerima apa adanya. Ya. Seandainya mereka ingin mengajari soal parenting pun, mereka akan melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan. Ya, cari orang yang pasangan Kak. Mudah-mudahan pasangan-pasangan sudah mulai ngerti ya cara-cara mengajari parenting. Tapi itu tadi dari ayah cuma 7% ya, selebihnya emak-emak ya. Ya, atau cari keluarga, cari teman yang kalau kita belajar parenting sama mereka melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan dan tidak membuat kita mom shaming. Ya. Oke. Dan tambah ilmu. Ya, jadi tadi 1 senyum. Kedua, ya habiskan waktu bersama orang yang mendukung. Ketiga, tambah ilmu. Itulah makanya hari ini Sabtu pagi-pagi ya sahabat Wijaya bersama kita ini meminta kita sama-sama menambah ilmu. Ya. Kenapa? Karena ya mungkin pada saat dikritik kita memang ya benar-benar keliru. Ya. Tapi nggak usah ciut gitu. Jadi it's okay. Ya. Bahkan kalau memang kita benar-benar keliru kemudian kita ditegur ya sudah, terima kasih ya. Kemudian jalan keluarnya apa? Yaitu jadikan sebagai pemicu untuk belajar lagi soal pengasuhan anak. Ya, jadikan ya untuk pemicu kita. Jadi kita tambah ilmu. Sehingga kalau nanti dia omongin sesuatu yang sebetulnya kita tahu juga secara ilmunya dan dia nggak benar, tambah senyumnya tambah lagi. Gitu. Oke. 3 cuma langkahnya tadi, tersenyum, ya, kemudian menghabiskan waktu bersama orang yang lebih mendukung dan tambah ilmu. Oke? Nah, dalam rangka tambah ilmu ini ya, saya mau tambahin ilmu kita ini ya. Tentu basicnya tentang otak ya. Dan waktu bulan lalu kita sahabat Wijaya juga sudah bersama-sama, kita bicara tentang otak. Ya. Ini otak besar dan ini otak kecil, dilihat dari samping kiri, dan ini otak dilihat dari atas, dan dia terbagi 2, ada belahan kanan dan belahan kiri.
Kita waktu itu sudah belajar bahwa perempuan dikaruniakan banyak hal-hal yang berbeda dengan laki-laki. Masya Allah. Ya, Allah tahu karena seorang perempuan ya memang dipersiapkan untuk menghadirkan manusia baru di rumahnya. Teman-teman yang baru ya, misalnya baru melahirkan, berarti baru menghadirkan manusia yang baru. Ya, anaknya satu berarti sudah sukses menghadirkan manusia baru satu orang. Yang anaknya dua berarti sudah sukses menghadirkan manusia baru dua orang. Yang tiga. Ya, empat sukses menghadirkan ya manusia baru 4 orang di dunia ini. 5 ya kayak saya ya, alhamdulillah ya, berarti saya sukses menghadirkan manusia baru di dunia ini 5 orang dari rumah saya dan sebagainya. Mungkin ada yang masih 10. Ada sahabat saya anaknya 12 dan itu jarang banget. Berarti keluarga mereka sukses menghadirkan 12 orang manusia baru. Dan itu ya ada di dalam rahim seorang ibu. Makanya Allah memberikan perangkat-perangkatnya. Ya, kita bahas sedikit lagi ya. Waktu itu kita bahas tentang ya lokasi bicaranya perempuan dan laki-laki. Ini laki-laki. Tadi otak kan terbagi 2 ya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Jidat yang ini ya. Nah, kemudian ini perempuan. Kanan, kiri. Apa yang terlihat ini tadi orange-orange. Laki-laki hanya di sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa ini? Pusat bicara, lokasi kosakata. Ya. Karena laki-laki cuman kiri saja, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. Saya ulang ya, waktu itu kita sudah belajar 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, dan rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7.000. Ya. Bunda yang punya suami pendiam mungkin yang 5.000, ya para ayah yang pendiam itu mungkin cuma 5.000 karena pendiam itu pemikir. Ya, jadi dia banyak mikirnya, yang ngomongnya jadi cuma sedikit yang 2.000. Ya. Kemudian kalau misalnya suami yang senang bicara itu masih lazim, itu kategori 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Ya, karena lokasi bicaranya cuma sebelah ya, di otak kiri saja. Dan perempuan bagaimana? Perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal. 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuh. Ya, jadi rata-rata jumlah komunikasi kita sebanyak 20.000. Perempuan yang pendiam 16.000. Tapi jauh lebih banyak juga dari laki-laki yang senang bicara. Laki-laki senang bicara 9.000 tadi kan? Ya. Kemudian kita yang banyak bicara berapa? 24.000. Tetapi ini juga fitrah, karena lokasi bicara kita di otak kiri dan kanan. Ya, nah 20.000 kata inilah potensi pada perempuan yang itulah kita menjadi seorang ibu, karena kita bisa ngajarin anak di rumah sekarang, ya. Ngajarin juga orang-orang yang di rumah, barangkali ada yang bantuin kita, atau kalaupun enggak kita ngajarin diri sendiri, ya. Atau misalnya ya anaknya 3, ya sudah ngajarin anak-anak. Dan itu sanggup. Ya, kemudian gerakan tubuhnya aja 8.000 sampai 10.000. Jadi masih bisa sambil ngajarin anak, ibu sambil masak atau sambil nyetrika. Bisa itu. Bisa. Ya. Saya dulu mengeluh kalau kita misalnya saya kan anak 5 tuh. Saya lagi. Padahal waktu itu juga suami saya suruh saya bekerja. Walaupun saya sebetulnya memilih menjadi ibu saja, tapi suami saya mengatakan tidak, ya ilmumu harus dipakai dan tolong adikmu. Waktu itu karena adik saya pakai narkoba ya. Akhirnya saya bekerja sampai di rumah juga dengan pasien yang harus ngomong sama pasien bla bla bla. Sampai di rumah ada anak 5 yang harus juga diajak ngomong. Dulu sebelum tahun 2006 saya mengeluh. Ya, saya mengeluh. Kenapa? Karena kurang ilmu. Tapi setelah 2006 itu anehnya, setelah saya tahu bahwa saya ya Allah ciptakan sebagai perempuan dan komunikasinya kira-kira 20.000, maka saya langsung ya nggak mengeluh juga. Terus kalau ada orang bilang ya misalnya ada yang negur ya ngomong aja banyak out ngomongnya, terus langsung saya senyum aja. Tapi senyumnya lebih ikhlas. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Saya dikasih 20.000 loh. Ya, kita perempuan dikasih 20.000, artinya bisa dong. Bisa dong. Ya. Tapi capek Bu Aisyah, capek lain lagi. Capek tidur. Istirahat. Nggak usah mengeluh, kan gitu. Tapi 20.000 kata ini harusnya bisa. Oke?
Dan itu bukan hanya kata-kata, ya. Dia selain kata-kata, vokal dan gerakan tubuh. Dan menurut penelitian, perempuan kalau dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Oke, makanya minimal 16.000. Ya. Kemudian otak kan waktu itu kita belajar juga waktu dibelah, ada otak di tengah ini namanya corpus callosum, masih ingat? Ya. Dan perempuan corpus callosumnya didesain oleh Allah 30% lebih tebal dari laki-laki. Sehingga corpus callosum yang tebal ini, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Artinya, ya sudahlah komunikasinya 20.000 kata, corpus callosumnya tebal, bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Artinya kita bisa dong, ya. Saya juga dulu mengeluh, ya, karena kurang ilmu. Padahal udah dokter loh, sudah dokter. Sudah lama saya jadi dokter, tahun 2006 itu sudah lama saya jadi dokter, ya. Tapi pada saat sudah tahu ilmunya, langsung, ya Allah, ternyata memang kita didesain untuk bisa multitasking. Seperti ini, ya. Kayak gini, ya, heboh ya. Ya, multitasking. Di luar negeri makanya ibu-ibu yang mendapat hasil penelitian, mereka lebih duluan ya, tahun 99 ya. Makanya mereka dengan rela bekerja juga, ya, dan bawa anak. Oke, ini ya. Apalagi mata perempuan tuh matanya kalau lihat ke depan dia lebar kanan kiri, tapi memang ke depannya pendek. Beda sama laki-laki. Laki-laki tuh kayak terowongan lurus. Ini juga yang membuat perempuan bisa sambil masak, ya, sambil juga bisa ngelihat kanan kiri gitu kan. Ya contohnya seperti ini. Ya sambil motong-motong, tapi masih bisa juga nih. Matanya kan kemana ini? Ke sini, bukan ke potong-potong, tapi sambil bisa motong. Masih bisa juga mungkin dia ngelirik anaknya karena anaknya sedang menyusui. Ini perpaduan dari ya corpus callosum yang lebih tebal dan juga mata yang lebih lebar dan juga mungkin omongan. Ya 20.000 kata. Gerakan tubuhnya nih ada 8.000 sampai 10.000. Masya Allah. Ya kayak gini. Ya Allah, ya ini kita. Saya suka sekali kalau cerita tentang otak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Satu, saya paham, saya sadar bahwa Allah kasih otak perempuan itu multitasking, ya. Dan saya sadar juga laki-laki ternyata memang Allah desain otaknya untuk pekerjaan khusus. Ya, akhirnya apa? Kita saling menghargai. Itu pentingnya kita tahu, ya. Kemudian kita juga ada otak emosinya. Ada otak emosi. Ya, mungkin kita pernah bahas atau mungkin teman-teman pernah juga dengar seminar kami ya di tempat lain. Jadi ada otak emosi di tengah ini. Semua manusia ada, ya. Dia terdiri dari sistem-sistem. Makanya disebut limbic system. Dan bahkan bukan hanya pada manusia saja, hewan golongan mamalia dia juga punya limbic system. Makanya disebut otak mamalia. Ya. Jadi kita punya otak mamalia di otak kita. Ya. Dia persis di tengah ini. Nah ini yang kita nanti paham nih bahwa kita udah punya ilmunya gitu ya, dan ilmu itu akan masuk di otak bagian depan sini prefrontal. Tapi pas kita ya marah, maka otak mamalia ini langsung tegang. Dan kalau dia tegang, ya saat itu dalam waktu sesaat ilmu-ilmu yang di otak depan ini terblokir sementara. Kenapa terblokir? Karena kalau ada ilmu di sini dan untuk melakukan sebuah perilaku dia harus turun ke sini nih, turun ke sumsum tulang. Tetapi urutan otak yang dekat dengan sumsum tulang ini adalah batang otak atau otak reptil, otak limbik atau otak mamalia, barulah otak intelektual. Ya. Bakat, watak di mana Bu Aisyah? Dia di daerah sini. Memori-memori yang mana Bu Aisyah? Di daerah sini, di neokorteks. Tapi kalau yang nanti memorinya sangat sedih, sangat marah, sangat jengkel, atau bahkan sangat senang, itu di daerah dekat limbik sistem ini. Ya karena urutannya adalah batang otak, mamalia, dan otak ilmu, maka ya terkadang kalau batang otak tegang, limbik sistem tegang, ilmu yang ada di sini nggak bisa keluar. Jadi dia nggak bisa membentuk perilaku. Ini juga yang harus kita siasati, bagaimana kita ya merilekskan batang otak dan otak limbik ini. Itulah tadi yang disuruh sabar tadi. Sabar yang bagaimana? Nah, sekarang kita dalami ya. Nah, cuman sebelumnya nih batang otak ini otak yang kalau dia tegang itu responnya kayak reptil teman-teman. Ya, fight or flight, serang atau kabur gitu.
Dan kondisi sekarang kita lagi pandemi, terus terang, ya batang otak kita ini ya agak tegang, bukan tegang banget ya, agak tegang, tapi agak tegangnya berlangsung cukup lama, sudah setengah tahun, sudah cukup lama. Dan biasanya kalau wabah itu cukup panjang. Ya, rata-rata kalau dari sejarah wabah itu dia membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Maka persiapkan diri kita untuk ya ke depannya. Kalau memang kita sudah siapkan 2 tahun, ternyata wabah itu berhenti 1 tahun, alhamdulillah. Ya, kita sudah siapkan 2 tahun dan wabah itu berhenti 10 bulan, alhamdulillah. Tapi yang pasti sudah 6 bulan belum berhenti. Maka batang otak kita tegang. Dan ini harus segera dirilekskan. Kenapa? Karena mau nggak mau bukan kita sendiri yang jadi masalah seperti ini atau mengalami masalah seperti ini. Seluruh dunia. Ya. Makanya ini disebut wabah. Dan wabah harus ambil hikmahnya, harus tahu berkahnya wabah. Karena wabah ini, ya salah satu hikmahnya dari jutaan hikmah adalah Allah merestart ulang bumi ini. Apa yang mau direstart ulang? Ya, alamnya, kondisinya, ya, udaranya. Saya ini lockdown di Jakarta ini sudah 1 minggu ya, sekitar 1 mingguan ya, atau lebih ya. Itu saya suka banget naik ke atas, itu sempat juga naik ke atas ya, misalnya itu sore-sore lihat ya cerah banget sih gitu. Apalagi waktu Ramadan dulu, waduh ya Ramadan dulu itu cerah banget itu udara di Jakarta. Ya, apalagi yang mau di restart ya kehidupan kita. Kita perempuan sering juga keluar rumah, padahal kadang-kadang itu bukan kerjaan kita gitu ya, makanya kita disuruh kembali di rumah. Tapi Bu Aisyah sih keluar rumah itu ke mall itu supaya merilekskan otak. Ya, ada benarnya sih. Tapi menurut saya kalau saya ke mall bukan lagi merilekskan otak, tapi bikin batang otak tegang, bahkan otak emosi tegang. Kenapa? Kepengen beli sesuatu tapi harganya mahal-mahal. Ya, artinya ya sudah saya dengan sadar kembali ke rumah. Oke? Untuk apa? Mari belajar untuk merilekskan batang otak dan otak mamalia secara alamiah. Ya. Otak dalam mamalia tadi, dia berbagai macam emosinya. Saya senang sekali, setiap seminar saya kasih ini. Kenapa? Saya sedang mensosialisasikan untuk kita kenal emosi kita. Dan cara mengenalnya dengan cara yang sangat sistematis, yaitu kita tahu bahwa di otak kita ada berbagai macam emosi, dan kalau dipetakan dia bentuknya kayak tangga. Dan dia punya frekuensi, karena diukur oleh alat yang namanya EEG, elektroencephalogram. Dia punya frekuensi, dan dia kalau dipetakan naik begini. Emosi itu apa Bu Aisyah? Apakah emosi kolbu? Bukan. Emosi ini kalau di konsep agama Islam dia nafsu. Makanya ini dibagi tiga, nafsu lawama, amarah, dan mutmainah. Kalau kita bicara emosi, tidak semuanya negatif. Ada emosi positif. Kalau kita bicara nafsu, tidak semuanya negatif. Dia ada yang positif, yaitu mutmainah. Tapi memang perbandingan antara emosi negatif dan positif lebih banyak yang negatif. Ya, ini. Jadi kalau semakin positif itu semakin tinggi dia punya frekuensi. Dan ini nanti mempengaruhi power, ya. Ini juga naik, semakin naik. Dan kalau kita di pencerahan, ini tinggi banget, 700 sampai 1000. Ya, pencerahan ini apa sih Bu Aisyah? Salah satunya adalah belajar. Kalau kita baru baca buku ya atau artikel langsung, oh gitu, itu berarti lahir langsung pencerahan. Atau kita dengar tausiah, dengar ceramah, dengar seminar, apapun. Ya, oh gitu. Oh itu langsung ke sini. Dan kita buat umat Islam, apabila kita baca Quran, sudah baca Quran, kita tahu artinya dan kita renungi. Itu langsung naik ke pencerahan. Ya Allah, gitu kalimatnya. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itu kata-kata ending pada saat kita setelah baca Quran. Karena sesungguhnya kalau habis baca Quran, kita diminta ada di level pencerahan. Biasa kalau saya murotal aja gitu ya, nggak tahu artinya, itu pun ya kalau misalnya lagi sedih, kita dengar murotal atau kita ya baca Quran terus gitu ya, kita kayak tadarus terus tanpa tahu artinya, itu bisa naik langsung sampai ke damai. Tapi ada orang juga walaupun nggak tahu artinya dia sudah masuk pencerahan juga. Tetapi percayalah pada kita tahu artinya, ya itu kita bisa naik pencerahan yang sangat tinggi 1000. Nah, yang saya mau bilang adalah emosi ini ada di otak kita, ada juga di otak ibu-ibu, dan dia nggak bisa hilang, Ya.
Yang ada adalah kita bisa memanage. Pada saat dia ada di bawah, kita manage untuk naik ke atas. Tapi pada saat dia di bawah, kasih kesempatan tubuh ini untuk merasakan juga emosi ini. Ya. Makanya kalau misalnya tadi ada orang mom shaming pada kita dan kita kesel atau marah, ya, pada saat kita di sini, oke. Dan kalau kita disuruh sabar, artian sabar itu adalah menahan, maka kita nggak usah ya marahin dia lagi. Makanya tadi tipsnya adalah hindari marah. Nggak usah kita maki dia lagi, kenapa? Akan jadi kacau. Tahan. Makanya sabar. Ya, sabaru yusbiru. Itu sabar, menahan. Tapi selama ini kita keliru. Kita menahan, tapi kita setelah itu menekan. Akhirnya turun emosi itu. Lama-lama putus asa. Putus asa menjadi ibu. Kalau tahu gini, saya nggak mau jadi ibu. What? Kalau tahu gini, saya nggak mau nikah. What? Kalau tahu gini, saya nggak punya anak 5. Bahaya banget itu. Tapi itu karena kita menekan marah kita, akhirnya dia jatuh. Ya, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Bahkan lama-lama jatuh ke bawah, akhirnya depresi. Depresi. Ini yang paling menyedihkan. Ya, ini sedih, lebih sedih, ya. Depresi paling menyedihkan. Itu dia tuh. Dan ini bahaya kalau pada orang depresi. Kenapa depresi itu ciri-cirinya mau mencelakakan diri, ya, termasuk bunuh diri. Itu yang bahaya, ya. Artinya apa? Artinya ini kita sadari dulu bahwa oke, memang ada Allah kasih emosi, dan ini nggak pernah hilang. Yang bisa adalah kita manage. Ya. Kalau tidak pandai manage-nya, maka kita ada emosi tambahan yang tidak lazim. Apa? Depresi. Apalagi kalau misalnya yang tidak lazim ada di atas pencerahan, itu namanya manik. Dan ada satu ketika orang ada kadang-kadang depresi, 2 minggu kemudian manik, dia terlalu loncat dari sini loncat ke sini. Nah, itulah bipolar. Manik depresi. Tapi ada orang bukan bipolar, dia depresi banget, dia jatuhnya ke sini. Ya. Nah, itu kalau kita tidak pandai memanage emosi, maka muncul penyimpangan emosi. Ya, itu yang harus kita tahu. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita sedang di bawah kah, atau takut kah, sedih, oke, ya, rasakan saja dulu. Tapi kemudian cepat-cepatlah kita segera naik lagi ke atas. Supaya apa? Kita berada di level minimal di courageous, semangat. Ya. Bu Esa, dengan senyum kira-kira dari marah bisa nggak ke semangat? Bisa, Bu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada orang dia mendahulukannya dengan tarik nafas dulu. Baru senyum. Nah, itu jauh lebih baik lagi. Tahan aja senyum. Ya. Itu ilmu saya pertama dulu begitu. Senyum aja. Ya, kesel sama siapapun atau ada mom shaming, ya. Kadang mom shaming itu ya datang dari keluarga sendiri, ya, dari punten dari misalnya tante kah, atau maaf barangkali juga ada yang dari mertua kah, atau itu mom shaming, tapi sudah langsung tanpa ngomong. Apalagi kalau itu yang bilang adalah orang yang usianya lebih tua dari kita. Tanpa ngomong. Apa yang terjadi? Orang itu pun jadinya senyum ketawa. Apa dia bilang? Oh iya ya, kan kamu baru jadi ibu. Oke? Tapi di dalam emosi kita pada saat kita senyum atau kita tarik nafas dulu baru senyum, dia nanti naik, ya. Dan akhirnya kita menerima. Sehingga oke, ya mungkin ada baiknya ya dia ngomong kayak gitu. Itu, ya, senyum aja. Oke. Kenapa Bu Aisyah? Karena pada saat kita bekerja lebih sering di nuansa mutmainnah, ini berarti kita kerja di zona ikhlas. Tapi Bu Aisyah, saya kok capek banget ya, selalu kalau naikin, tidurlah. Kalau capek tidur. Ya, kenapa? Karena memang juga disuruh. Ya. Di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu marah berdiri, duduk. Nah, pada saat duduk itulah kita lakukan kesabaran dan kita naikkan level emosi. Masih juga marah, rebahanlah, berbaringlah. Itu disuruh memang. Jangan paksakan menyelesaikan masalah saat itu juga. Ya, akan jadi kacau. Dengan kita berbaring, pada saat berbaring kita tarik nafas, ya, atau dengan teknik yang lain, ya mungkin kita kalau keluarga muslim kita sambil ta'awuz, sambil istighfar, itu dia akan naik. Ketiduran Bu Aisyah sudah, kalau dia ketiduran berarti memang badan kita penat dan tubuh butuh tidur.
Ya, kenapa dia akan masuk ke gelombang yang lebih dalam? Ya, dari beta, alfa, theta, delta. Disitulah ada ya perbaikan dari sel-sel tubuh. Pada saat besok paginya enak, oh ya, akhirnya kita sudah minimal di courageous atau lagi damai. Sehingga pada saat kita damai membicarakan suatu masalah, itu berarti kita akan membicarakan dalam nuansa energi positif. Dan terasa sekali ikhlasnya kita. Bahwa kita ingin membantu anak kita atau membantu suami atau membantu orang lain di zona ikhlas ini. Berapa lama tidurnya Bu Aisyah? Tergantung. Itu tergantung kebiasaan. Ibu-ibu yang sudah punya anak itu nggak bisa lagi 8 jam per hari, nggak bisa lagi. Ya, ada yang cuma 3 jam, ada yang cuma 4 jam. Asal bangun pagi nggak sakit kepala atau bangun subuh nggak sakit kepala, itu berarti cukup tidur. Ya. Nah, jadi it's okay to feel sad ya. Jadi kalau misalnya karena ada level emosi ini kan nggak apa-apa juga kita sedih. Makanya tadi saya bilang pada saat kita turun itu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini ada di otak kita. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu tadi. Ya, setelah itu kalau bisa jangan berlama-lama kan gitu. Ya. Jadi it's okay to feel angry. It's okay to take a break. It's okay to cry. Ibu-ibu kalau mau nangis, nangis aja Bu. Nggak usah ditakut dibilang cengeng. Nangis itu adalah teknik yang Allah kasih secara alamiah untuk membasuh luka kita atau untuk menaikkan level emosi. Makanya kadang menangis ini bukan hanya lagi sedih, takut juga nangis, marah juga nangis, ya bahkan semangat juga bisa nangis, bahkan perasaan kita pencerahan juga bisa nangis. Ini nangis keren. It's okay to say no gitu. Oke loh kalau kita bilang enggak, ya Bu, aku mau begini, enggak nak. Tapi enggaknya juga tenang aja, ya. It's okay to cancel plan, ya. Hari ini mau ini. Tapi kita udah badan kita sakit banget, capek banget. Oke, kita minta ya maaf sekali aku sudah capek banget. Oke. Ya, it's okay to eat the food you love. Ya, kadang-kadang ibu-ibu pengen makan sesuatu yang aduh enak banget, tapi maksa-maksain diri nggak makan Bu. Nggak apa-apa makan aja Bu. Pada saat kita makan dengan gembira, ya itu akan bermakna, akan bermanfaat. Hanya memang semakin umur semakin harus terkendali saja. Apa? Jumlahnya saja. Makanya ada silakan icip-icip aja kalau ada sesuatu yang ibu kepengen banget. Ya, it's okay to not want to socialize. Ya, it's okay juga kalau nggak mau lagi bersosialisasi. It's okay to sleep. Ya, it's okay to take time out for yourself atau me time. Dan it's okay to ask for help when you need it. Ya, oke kok kalau minta tolong sahabat, minta tolong keluarga untuk aku harus gimana ya kak, aku harus gimana ya dek. Mungkin kita tanyanya sama yang lebih muda. Atau oke juga kok, misalnya kita cari bantuan tenaga profesional, ya psikolog kah, ya psikiater kah, tenaga terapis, konselor atau hipnoterapis. Sekarang alhamdulillah hipnoterapis dicetak banyak sekarang. Ya, di tempat kami juga hipnoterapis sedang dicetak banyak sekarang. Kenapa? Karena kita boleh kok, apalagi kita seorang perempuan. Ya. Jadi saat jadi ibu, kamu boleh kok merasa sedang tidak oke, boleh. Kenapa? Itu ada di otak kita. Ya. Terus menunda pekerjaan yang perlu ditunda karena terlalu capek banget. Nggak semua pekerjaan setrika harus dihabiskan hari itu juga. Ya, nggak semua bebenah ngelap harus selesaikan hari itu juga. Ya, nggak semua juga anak-anak dari pagi kadang-kadang kalau dia online sampai siang kita temani terus juga. Nggak semua juga. Kasih kesempatan anak untuk survive juga. Nggak semua PR anak-anak harus kita juga kerjakan. Jangan begitu. Biarkan anak-anak, oke? Ya, bunda percaya sama kamu. Ya, bunda istirahat dulu ya nak. Bunda istirahat. Ya, kamu kerjainnya nak. Ya, bunda aku nggak bisa. Coba dulu, insya Allah nanti sore lah bunda ya lihat ya. Ini karena selama ini ibu-ibu yang membuat kesal pada saat anak PJJ adalah merasa pokoknya dia harus selesai PR dan harus aku temani dan harus nilainya bagus. Nah, harus itulah yang bahaya. Oke. Latih anak-anak untuk survive. Latih anak-anak untuk bisa mengatasi dirinya sendiri. Tapi tentu kita amati juga, kita cek juga. Tapi pada saat kita capek banget, istirahatlah Bu, istirahatlah. It's okay, tetap meluangkan waktu untuk me time, terserah apa. Kalau saya me time-nya sekarang lagi senang aja nonton film, ya lagi senang film semua, kemudian saya analisa gitu ya, atau minum kopi, ya minum kopi pakai es batu, ya Allah enak banget, ya. Atau kalau udah capek banget bilang sama anak-anak, bilang sama keluarga, ibu tidur dulu sebentar ya.
Karena kalau dulu sebelum pandemi me time saya itu ya saya panggil orang pijat atau kerimba itu me time, tapi sekarang kan kita sulit seperti itu. Maka me time itu bisa variasi, cari lagi yang sesuai kondisi ya. Dan it's okay merawat si kecil dengan cara tersendiri. Tapi sekali lagi pada saat kita merawat si kecil dengan emosi yang mutmainnah itu jauh lebih baik ya. Dan tentu kita tambahkan ilmu juga, ilmu parenting kita gitu. Tapi itu tadi, suatu saat kita nggak oke, ya sudah, istirahat, ya. Bahkan, ya ini dia, pada saat kita di bawah sini, ya itu kan oke aja. Kasih waktu diri untuk naik. Apalagi semakin jatuh di bawah. Orang lagi sedih, untuk naik supaya semangat, dibandingkan orang marah naik semangat, itu karena tangga sedih jauh di bawah, maka sedih butuh waktu yang lebih lama dibanding orang marah untuk masuk semangat. Apalagi sombong, kalau sombong sama semangat 11-12 Bu. Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Ya, ini enak banget. Yang masak siapa makanannya? Ya, terus kita gini, gue, itu berarti lagi sombong gitu. Ya. Tapi ini enak banget nih, siapa yang masak makanannya? Enak ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini di sini kita. Ya. Kadang-kadang ya, Alhamdulillah, gue turun lagi ke bawah. Ya. Tapi karena dia saking dekat ini, 11-12, naik turun. Ya. Tapi kalau lagi sedih, apalagi apati, untuk naik ke atas, dia butuh tangga yang lebih banyak, berarti butuh waktu. Makanya nggak usah merasa, nanti kalau saya tidur, semua pekerjaan nggak bakal selesai. Bukan begitu kerja tubuh ini. Pada saat nanti kita istirahat, ya, pada saat sebelum istirahat kita naikkan level emosi dengan tarik nafas, istighfar, ya, atau kita berzikir, kemudian kita tertidur, maka dia akan naik di level sini nih. Semangat, menerima, ya. Bangun udah enak perasaannya. Dan pada saat emosi kita berada di level mutmainnah, apa yang terjadi? Karena frekuensi makin tinggi, maka vitalitas kita untuk kita mau bekerja lebih banyak, itu jauh lebih tinggi. Daripada maksa pada saat kita lagi takut, maksain kerja. Sudahlah nggak selesai, makin turun emosi kita. Dan ini pekerjaan yang dilakukan di level emosi yang di bawah ini, itu bukan zona ikhlas. Jadi istirahat juga boleh. Ya. Caranya apa itu tadi? Bernafas dalam, saya sudah ajarkan. Tadi sudah belajar senyum ya, sekarang tarik nafas. Berapa kali tarik nafasnya boleh saya tergantung masalahnya apa. Saya kalau tentang masalah anak-anak 3 kali tarik nafas sudah enak perasaan. Level emosi udah minimal masuk ke courageous. Tapi kalau sama suami itu bisa 9 kali tarik nafas. Tidak apa-apa juga. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin banyak tarik nafasnya. Dan itu harus tahu ya sebagai ilmu. Taus, membaca taus ya. Ini buat kita yang muslim ya. Kata Nabi, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Dalam Quran dikatakan setan atau jin atau iblis ini menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka tausnya 4 kali Bu. Ya, jauh lebih mantap itu. Atau ya ini dia, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh, sabar dan sholat. Ingat tadi sabar bukan menekan, tapi menahan. Kemudian setelah itu kita manage emosinya. Menahan dan kita manage emosinya. Atau kita, ya soft skill kita memanage emosi tadi dengan tarik nafas kah, senyum kah, ya, atau kita melafazkan istighfar kah. Karena dia akan naik level emosinya. Ya. Istighfar. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya, ya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau ibu lagi sulit banget menghadapi orang yang mom shaming, ibu istighfar aja, astagfirullah. Nanti Allah akan kasih solusi.
Dan kalau ibu anggap masalah, baru juga baby blues, belum lagi anak kedua, ini anaknya udah lebih dari 1 ya, minta makan juga, teriak-teriak, ibu istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Inilah sabar. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau ibu menganggap kondisi sekarang ya, ibu sudah baru melahirkan anak kelima, suami tiba-tiba di PHK karena pandemi, ya uang mulai sangat sedikit, istighfarlah, istighfarlah. Di sini ya Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki dari jalan tak terduga, dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim. Kadang rezeki itu datang hari itu juga, Bu. Ada orang kirimkan kue, ada orang kirimkan makanan, ada orang kirimkan beras, ada orang ya ibu kan kayaknya bisa masak ya, tolonglah tolong ini tempat kami ini perlu masakan ibu, misalnya gitu. Itu semua rezeki karena didahului dari istighfar, ya. Dan ingat kondisi pandemi ini, rezeki itu mungkin tidak akan datang bruk gitu. Nggak mungkin tidak begitu, bisa jadi tidak begitu. Tapi dia datang setiap hari, datang setiap hari. Ya, maka istighfar. Dan emosi ini juga nanti mempengaruhi perasaan. Nah, sekarang kita belajar. Yang mana perasaan, yang mana pikiran, dan yang mana acting kita. Ya, kalau tadi kita sudah kenal dengan emosi. Tadi kan kita bilang ya, bahwa perasaan ya dipengaruhi oleh emosi. Yang mana sih perasaan? Kalau pikiran udah tahu ya, pikiran tuh yang di sini ya, thinking kita. Ya, kalau perasaan apa? Perasaan itu yang di dada kita. Kalau acting ya, acting ini ya tingkah laku kita atau tindakan kita, aktivitas kita. Ya, emosi yang di atas ini nanti akan turun lewat batang otak nih, batang otak ya, dia akan memberikan informasi pada feeling, memberikan informasi sama thinking. Perasaan dan pikiran diberikan informasi sama emosi, maka ya gerakan kita, actingnya yang sesuai emosi tadi. Tapi ingat, karena kita sudah tahu bahwa oke, kita boleh kok ya, kita boleh kok tidur, kita boleh kok nangis, kita boleh kok relax, kita boleh kok me time, maka ya acting kita ini nanti akan seperti itu. Ya. Dan bicara soal perasaan, ini bicara soal kolbu, aset utama manusia. Ya. Kolbu itu hati ya Bu Aisyah. Kolbu itu yang mana sih gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat dari hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah bersabda, wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza solahal jasadu kulluhu. Ya, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ya, jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Wahiyal kolbu. Jadi Nabi bilangnya segumpal daging itu kolbu. Ya, Nabi bukan bilang segumpal daging itu hati, segumpal daging itu kolbu. Nah, kolbu ini terjemahannya apa? Ya, memang orang Asia Afrika menerjemahkan kolbu hati. Orang Eropa Amerika menerjemahkan kolbu itu jantung. Karena mereka melalui banyak penelitian. Ya. Tapi kalau dari nas-nas Quran yang bercerita tentang kolbu atau kulub, itu sering selalu disandarkan dalam kalimat fis sudur, di dalam dada. Itu kalau di Quran. Ya. Dan para alim ulama juga mengatakan, sudah langsung mengarahkan, kolbu itu sebetulnya memang adalah organ, ya ini seperti Al-Ghazali bilang, kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Yang sebelah kiri. Ya, dan dia suhunya panas. Oke, yang mana itu? Dan di dalamnya berongga. Sekarang kalau di dada kita ini, ya organ itu ada 2, paru-paru dan jantung. Cuman paru-paru itu dia tidak berongga. Dia ada kanan kiri. Nah, jantung ini memang dia di tengah, tapi dia cenderung ke kiri. Dan dia berongga. Dan jantung ini kalau kena operasi jantung itu panas loh. Ya. Kenapa? Karena dia ada listriknya. Ya. Nah, katanya kusam kata Al-Ghazali ya. Masya Allah. Dan dia ada darahnya banyak. Jadi sekarang para ulama yang belajar neuroscience dan belajar tubuh manusia, kolbu itu organnya merujuk ke jantung. Walaupun mungkin orang masih terlalu sering bilang hatiku gitu. Hatiku, kita pegang di sini, ini jantung. Hati itu lebih pada di kanan sini. Tapi apapun itu kolbu. Saya lebih senang kolbuku gitu, ya. Dan kemudian jadi emosi yang ada di sini
itu akan turun lewat sistem saraf khusus dan dia ke kolbu. Dan kolbu ini luar biasa, ini banyak lagi dia punya keutamaan-keutamaan. Ya, nanti makanya perasaan kita dipengaruhi oleh emosi kita itu. Tapi lucu juga, ya akal kita atau emosi kita juga kadang dipengaruhi oleh jantung ini. Ya. Dan sistem saraf tadi, kalau kita lihat sistem saraf ini nih, yang jalan di sumsum tulang, dari tulang-tulang belakang ini akan keluar ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung jari. Itu kerjanya kayak kabel listrik. Ini saya suka ulang-ulang ini supaya kita secara ya populer tahu bahwa oh kabel saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, kalau ini kumpulan kabel saraf ini ya kayak gini, kumpulan kabel listrik. Ya, apa yang dia bawa? Ya, ini impuls listrik. Dan dia membawa pesan dan sangat cepat. Bayangkan 240 km per jam. Kalau ada informasi dari luar. Jadi seorang ibu kena mom shaming, diomongin orang, terus kita lihat juga muka orang itu yang ngomongin kita ketus banget, ya judes banget. Itu kita dengar dan itu langsung jalan ke otak. Ya, cepat banget 240 km per jam. Ya, makanya kita langsung, nih orang ngeselin banget nih, toxic banget nih people gitu ya, kayak gitu. Karena dia langsung naik ke otak, emosi kita langsung kemarah kan, marah, udah seneng-seneng punya anak, ya diajarin lagi pola pengasuhan yang beda gitu ya, dikritik aja terus, kena mom shaming, itu langsung emosi itu karena kita dengar, kita lihat, ya gitu, dia turun untuk emosinya, ya. Dan nanti dari otak jalan lebih cepat lagi ke sistem saraf ini 320 km per jam, itu kasih tahu jantung. Itu langsung rasanya nyut gitu ya. Perasaan kita, kolbu kita nyut ya. Ini orang gitu ya. Cuman karena kita tahu yang ngomong ini adalah orang yang lebih tua dari kita. Dia ibu mertua kita. Dan kita tahu ibunya laki-laki harus dihormati, maka please senyum. Atau tarik nafas pelan, senyum. Kalau bisa, waktu tarik nafas nggak ketahuan. Itu juga sebuah skill. Ya, kita begini sedikit, baik belakang sebentar. Atau pura-pura ada yang jatuh ke bawah barangkali. Oh, popok bayi jatuh sebentar, ada yang jatuh. Pas lagi di bawah, kita nggak dilihat oleh mertua kita. Gitu. Ya, sambil istighfar, ya, terus abis itu senyum. Ya. Insya Allah makanya jauh lebih baik gitu. Ya. Dan ini nanti sistem saraf kalau nanti membawa pesan, ini juga membawa pesan baik dan pesan buruk. Dan itulah mempengaruhi perilaku kita gitu. Dan mempengaruhi juga ya nomor satu kolbu kita. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih ya Bu, ya saya kasih lihat gambarnya. Ya, ini otak kita kan tadi kita sudah belajar, otak terbagi dua, otak besar dan otak kecil, kemudian terbagi dua di tengahnya sini, otak kanan dan kiri. Kita sudah tahu potensi kita, bicara kita lebih banyak kanan kiri, ya. Kita sudah belajar juga di dalamnya otak ini. Ya, sebetulnya otak ini kompleks banget, tapi kita coba belajar kenali pelan-pelan ya. Di dalam otak ada batang otak atau otak reptil, ya. Tegang itu ya selalu pengennya mau nyerang atau kabur aja. Nah, ini otak limbik system tadi yang bentuknya emosinya bertingkat-tingkat, ya. Ada level emosi dari bawah sampai atas ada di otak emosi itu. Dan ini otak neokorteks. Nah, disinilah ya ilmu-ilmu ada. Dari otak keluar sistem saraf. Dari otak keluar sistem saraf, ya. Dan kemudian apa? Apa yang kita dengar dia akan jalan. Itu masalahnya. Kalau kita dengar orang kritik kita itu jadi mom shaming karena dia jalan. Apa yang dilihat juga begitu. Dia akan jalan di seluruh tubuh. Ya, memberi informasi pada emosi, memberi informasi pada otak, memberi informasi pada kolbu, dan akhirnya memberi informasi pada seluruh tubuh. Ya, dan apa yang dibicarakan? Kadang-kadang sudahlah mata kita lihat orang yang toksik, pendengaran kita toksik, itu kita ngomong juga, kita sumpah serapah juga. Ya, itu bertambah-tambah nantinya. Ya, bertambah toksik. Dan ingat tubuh manusia itu ya dia bukan hanya badan seluler kayak gini, bukan hanya bentuknya kayak gini, tapi ada tubuh yang disebut badan bioplasmik. Dari mana itu? Dia keluar pertama dari jantung. Jantung ini kenapa dia panas tadi kata Al-Ghazali? Karena dia ada listriknya. Makanya ibu bapak kalau misalnya kita periksa ya masuk rumah sakit ke IGDK atau ke tempat poli jantung, makanya kita bisa diperiksa jantungnya dengan EKG karena dia ada listriknya. Dan jantung ini dia punya vibrasi gelombang elektromagnetik lebih kuat dari otak karena otak juga ada gelombangnya.
Dan seluruh tubuh juga dia bisa mengeluarkan cahaya ini, nur ini, ya. Atau kalau bahasa fisika kuantum, gelombang elektromagnetik. Ya. Dari mana sebetulnya? Ya itu tadi, dari getaran jantung, getaran otak, getaran seluruh tubuh. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari ini, pembuluh meridian, pori-pori yang di bawah kulit, yang dia berputar setiap hari. Ke arah mana berputarnya? Ke kiri. Ke kiri. Ya, kayak orang tawaf, ya, ke kiri. Nah, tapi kadang perputarannya lamban, karena perputarannya cepat. Kalau dia berputar cepat, maka ya sinyal ini makin cepat jalannya. Kalau dia berputarnya lamban, maka sinyal ini pendek. Ya. Bagaimana cara kita memperpanjang? Itulah ya dampak dari ibadah khusus. Ya, buat di keluarga Muslim, kita berwudu itu juga memperlancar. Memperlancar pembuluh meridian yang kena basuhan air wudhu kita. Pada saat kita sholat, maka ya pembuluh meridian yang seluruh tubuh kita itu yang tadinya jalan ke kirinya hambat, ya akhirnya lancar sehingga sinyal juga panjang gitu. Ya, pada saat kita puasa itu proses dari makanan. Kenapa? Karena sinyal ini juga dari makanan yang diproses di sel-sel tubuh. Ya, makin kita menjelang buka itu makin panjang sinyal kita. Ya. Makanya puasa tidak hanya pada orang Islam, semua agama dia ada ritual puasanya. Apalagi sedekah, ya sedekah. Sedekah sukarela disebut infak, sedekah wajib disebut zakat. Dan itu akan membuka pembuluh meridian, maka sinyal panjang. Apalagi ibu hamil. Ibu hamil itu ya sinyalnya panjang. Kenapa? Karena sinyal bukan hanya dari ibu, tapi dari anak yang di dalam rahim. Makanya ibu hamil diminta untuk bicara yang baik-baik. Kenapa? Karena memang sinyal ini akan membroadcast perasaan kita, membroadcast pikiran kita, membroadcast emosi kita. Ya. Dan ya, yang lapisan terluar ini, karena ini ada anatominya ya, lapisan terluar ini membroadcast doa kita, membroadcast niatan kita, membroadcast prasangka kita. Ini. Dan ini prosesnya ada di tubuh manusia. Dari mana Bu Aisyah? Dari organ-organ sel, dan ini ada triliunan sel-sel dari ujung rambut sampai ujung kepala. Di dalam sel ada mitokondria di sini yang warna biru ini, ya. Warna aslinya bukan biru ya, ini karena diwarnain aja biru. Disinilah proses pembentukan energi, baik energi yang ada di tubuh maupun energi yang ada keluar dari badan bioplasmik. Ya, saya pernah cerita mungkin di Sahabat Wijaya atau di seminar yang lain bahwa mitokondria seorang manusia itu dibawa dari sel telur ibunya, sel telur ibunya. Oke, sel telur ibunya, bukan sperma ayah. Artinya kalau di dalam tubuh saya Aisyah Dahlan ini ada sel ada sel di dalam sel ada mitokondria itu dari ibu saya, ya, bukan dari ayah saya. Tapi nama saya dari ayah saya. Ayah saya namanya Dahlan Hussein, ya, makanya nama saya Aisyah Dahlan. Kalau dia lengkapnya Aisyah Dahlan Hussein, ya, itu dari ayah saya. Tapi sumber energi saya, mitokondrianya dari ibu saya. Anak saya yang 5, ya, Mas Lanang, Mas Priyo, Mas Kakung, Mas Jaler, Der Ragil, 4 laki 1 perempuan. Mitokondria dia dari saya, Aisyah Dahlan. Tapi nasab namanya dari bapaknya. Ya, Priyanto Sismadi, maka nama mereka ada Sismadinya semua. Ya. Artinya apa? Artinya ya, sumber mitokondria atau sumber energi seorang anak itu ya bentuk atau tempat sumbernya itu dari ibunya. Ya. Apa yang akan menjadi sebuah keuntungan? Keuntungannya adalah ya energi atau sinyal yang keluar atau gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh seorang anak itu sama dari tubuh seorang ibu. Ya. Makanya kalau kita sedang mendampingi anak, ibu capek banget, ibu lagi kesel, ibu lagi marah, lagi sedih, hati-hati. Ya. Dia setelah dia mengganggu metabolisme tubuh kita, ya, dia juga bisa keluar lewat sinyal ibu dan mempengaruhi anak. Artinya apa? Artinya kalau lagi anak lagi asik-asik belajar tapi ibunya lagi capek banget, lagi kesel banget, itu nyamber loh Bu. Ya, ini bahasa populernya nyamber, ya, kena anak itu. Karena apa? Dan ini bukan kena anak satu, mungkin kalau kita punya anak 5 kena semua 5-5-nya. Itulah makanya mengapa kita ya
butuh waktu untuk kita betulin dulu perasaan kita. Kenapa saya bicara perasaan? Karena perasaan ini yang sangat power, dia mengeluarkan gelombang. Karena dia dari kolbu. Dikatakan kolbu itu vibrasinya 5.000 kali dari otak. Itulah makanya positive feeling lebih power dari positive thinking. Tapi kalau positive feeling bersama positive thinking, ya kita berupaya, ingat kita berupaya, kita berikhtiar untuk naik ke level emosi yang positif, maka dia positif. Tapi ingat 24 jam itu ya tidak melulu kita ada di level emosi positif, dia kadang turun. Itulah makanya terkadang kita butuh mengerti tentang emosi kita, butuh mengerti perasaan kita untuk apa? Takes time. Untuk ya me time sebentar. Sebentar. Ibu sebentar. Ibu setengah jam. Ibu tidur sebentar. Kadang saya begitu. Karena kalau saya tidurnya di kursi yang agak rileks gitu, itu saya bisa setting. Tapi kalau tidur di dalam kamar itu bisa bablas kan gitu. Tapi saya tahu diri sebentar. Ya, begitulah. Oke, makanya dikatakan ibu juga manusia. Jadi please, sebelum kita meminta orang untuk memahami bahwa kita juga manusia, maka yang pertama harus memahami diri kita sendiri bahwa kita juga manusia. Ya, punya rasa, punya perasaan. Dan ini harus kita kenali. Kalau kita sudah kenali, kita bisa kendalikan. Ya, teman-teman, inilah dia. Ibu juga manusia. Terima kasih. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga adalah tempat berlindung, sekolah pertama bagi anak, dan sumber ketenangan. Namun ketika keluarga hancur, akibatnya sangat dalam. Hati menjadi rapuh, anak kehilangan aras, dan rumah kehilangan cahaya kasih sayang. Penyebabnya bisa beragam, kurang komunikasi, perselingkuhan, ego yang tinggi, atau hilangnya rasa saling menghargai. Semua itu membuat rumah tangga yang seharusnya jadi surga kecil berubah menjadi tempat yang penuh luka. Islam mengajarkan bahwa menjaga keluarga adalah amanah besar. Jika tanda-tanda kehancuran mulai muncul, jangan biarkan masalah berlarut. Perlu ada keikhlasan untuk saling memperbaiki, kembali kepada nilai agama, dan menghidupkan doa bersama. Keluarga yang kokoh lahir dari hati yang sabar, saling memaafkan, serta menempatkan Allah sebagai pusat hubungan. Dengan itu, rumah yang hampir hancur pun bisa kembali berdiri kuat dengan cinta dan iman.